lagi? Silakan, mungkin ada yang mau bersharing bagaimana salib ya. Seperti Padre Pio mengatakan, salib memang berat. Mungkin membuatmu sampai terhuyung-huyung, tetapi kekuatannya menopangmu. Silakan. Yang rasanya baru dapat salib satu, ketiban lagi salib berikutnya. Seperti itu. Kalau tidak ada, saya mau sampaikan sesuatu. Mungkin hari ini ada 2 orang yang saya hubungi, yaitu Ibu Ine. Nanti Ibu Ine sebagai saksi ya. Ibu Ine lalu menasihati saya apa hari ini begitu, lalu Ibu Inge, tapi Ibu Inge ada lagi rapat krisma, kalau sudah ada dia juga menyampaikan sama saya Tuhan mau bicara apa lewat semua kejadian itu. Jadi saya sampaikan mulai hari, saya sampai sudah lupa saking banyaknya yang harus dilewati penderitaan demi penderitaan. Paling tidak 3 hari berturut-turut ini saya bolak-balik ke rumah sakit. Yang pertama saya harus mengantar anak saya. Jadi saya ini berdua dengan anak saya, dua-duanya punya masalah penyakit. Anak saya sudah tahun keberapa ini ya, ke-18 tahun. Ya, harus saya dampingin anak saya yang perlu pendampingan khusus. Kemudian saya 29 Desember 2021 lalu saya kena serangan pembuluh darah di otak saya, 50% tersumbat. Ya, 50%, tengah dan kiri. Tapi puji Tuhan, apa yang terjadi sama saya, ya saya bisa seperti ini dengan otak yang 50%. Seperti itu. Dan anak saya, anak yang perlu pendampingan 24 jam. 3 hari belakangan ini, saya harus mengantar anak saya ke rumah sakit. Saya cuma bilang pada Tuhan, hari ini saya mau ke rumah sakit di Bogor. Saya akan pergi naik Grab, ya naik Gokar. Saya percaya Tuhan akan kirim supir yang mengantar kami ke tempat tujuan dengan selamat, baik-baik begitu. Jawaban pertama itu dijawab Tuhan. Dikirimlah seorang supir yang baik. Dan dia seorang Kristen Protestan, HKBP. Jadi dalam perjalanan itu bercerita begitu ya, dia tidak takut-takut juga sama saya ini agamanya apa, tapi waktu dia bilang saya itu tidak bisa mengampuni, saya itu ada orang, rupanya dia orang Batak. Lalu saya bercerita, dan dia bilang, saya sampai merinding Ibu gitu ya. Saya percaya pasti Tuhan ada rencana. Saya sebetulnya mengantar orang, saya dari Kelapa Gading tinggalnya, mengantar orang di Swiss Bell sini, lalu Ibu panggil, saya harus mengantar ke Bogor begitu. Dan tidak terasa dalam perjalanan itu banyak pesan-pesan firman Tuhan yang kami berbagi begitu dengan dia. Lalu dia bilang, Ibu bolehkah saya menitipkan doa di kelompok doa Ibu? Ya, teman-teman mungkin lihat di situ ada namanya minta didoakan. Saya bilang, oh ya boleh. Ya, kemudian singkat cerita saya ini di rumah sakit ya, dan saya harus kembali dan ternyata hujan besar dan saya tidak bisa dan saya penat luar biasa. Tapi anak saya oke. Esok harinya, jadi kemarin giliran saya harus kontrol ke rumah sakit. Anak saya bilang saya mau temenin mama. Saya cuma berdoa, Tuhan, kuserahkan padamu. Anakku ingin pergi bersamaku. Oke, saya percaya saja semua baik-baik. Aman kemarin. Lalu hari ini saya jadwal terapi. Dia bilang, aku juga mau antar mama. Saya bilang tidak usah. Saya tahu dia sudah mungkin terlalu capek. Tapi dia bilang, saya mau antar mama. Dia ikut mengantar saya, tidak bisa saya tolak ya. Saya orang yang sakit yang sebetulnya tidak boleh gerakan banyak, ya nggak boleh tiba-tiba juga begitu. Lalu kemudian ya, sambil menunggu panggilan begitu dia mulai kena serangan.
Dan pada saat dia kena serangan, saya dipanggil untuk masuk ke ruang terapi. Saya bilang, oh Tuhan, saya harus bagaimana? Saya bawa anak saya, dia sudah tidak sadar ya, sudah seperti itu. Lalu saya bilang, beri saya waktu sebentar. Saya harus tenangkan anak saya. Anak saya nggak bisa tenang juga. Di situ saya hampir, dan saya sudah marah sekali, dan saya marah, betul-betul marah. Saya nggak tahu marah sama siapa, saya kecewa luar biasa. Tapi tiba-tiba saya diingatkan, kepala saya tidak boleh terlalu berkecamuk. Jangan sampai ada serangan di kepala kalau saya tidak bisa handle. Tiba-tiba saya ingat, saya tarik nafas. Tapi saya genggam anak saya dan saya katakan, Tuhan, Tuhan mau apa? Terserah sekarang. Saya sudah tidak tahu lagi. Apapun yang Tuhan mau, saya ikut saja. Saya sudah sampai pada puncak kejenuhan, lelah, fisik, mental, semuanya. Saya bilang, Tuhan. Dan anak saya masuk ke ruang terapi, dan tetap muter-muter, dan saya harus diterapi, dan saya sambil memegang dia. Lalu saya bilang, buat apa saya ke rumah sakit? Kalau kemudian saya bukan dapat pengobatan, tapi saya dapat siksaan seperti ini. Dan saya ceritakan itu kepada Ibu Ina dan Ibu Inge. Dan mereka bilang, Tuhan mau bicara apa pada ibu hari ini? Saya tidak tahu. Lalu Ibu Ina mengatakan pada saya tahu kamu kuat. Saya bilang, saya lelah, capek sekali. Sudah pada titik. Dan begitu saya sampai rumah, itu kepala saya sudah mulai seperti, waduh, saya bilang jangan sampai nih, nggak boleh ada kesemutan kayak atau apa begitu, tidak. Saya harus tarik nafas. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saya? Ibu Maria memberi kabar kepada saya, dan Ibu Ina mengatakan bahwa saya pasti mampu melewatinya karena begitu banyak orang yang masih menunggu, menantikan pertolongan saya. Memerlukan dan berharap kepada Ibu Evodia. Ya, jadi pesannya begitu. Tidak lama kemudian Ibu Maria menyampaikan pesan pada saya bahwa Bapak Chai King kondisinya lebih baik. Dan saya mulai tenang. Karena terminal ill semua ya Pastor ya, ada beberapa yang terminal ill yang sakit yang kita doakan. Ibu Santi Natalia yang pada malam hari ini juga ada di sini dan minta didoakan karena dia dikasih ganti obat ginjalnya, obat jantungnya diganti, maka dia anfal. Lalu saya bilang, saya tidak bisa diberi kesempatan untuk berpikir tentang penyakit saya lagi. Saya bertubi-tubi dihadapkan dengan ini datang sakit, ini datang sakit, ini datang sakit, semuanya. Lalu juga ada sukacita. Pak Chai King sudah bisa makan, sudah mulai latihan jalan, seperti itu ya. Dan saya kemudian menyesal. Menyesal karena saya marah dan kecewa. Mungkin Pastor bisa lihat sekitar saya ini ruang doa saya semua. Saya duduk di sini persis pada jam kerahiman. Saya benamkan semua di dalam kerahiman Allah. Saya melakukan kekeliruan karena saya marah. Saya kecewa dan Ibu Ina mengatakan sama saya, kamu seperti itu karena fisikmu sudah lelah. Jadi bukan karena apa-apa. Karena secara fisik kamu lelah sekali. Seperti itu. Gitu ya. Dan mungkin teman-teman saya cerita seperti ini karena tadi saya sudah tidak tahu lagi kenapa pada saat serangan
saya, di mana saya yang sebetulnya sungguh yang harus ditolong, tapi pada situasi itu saya harus menolong. Lalu saya tanya, kadang-kadang Tuhan mau apa? Kayaknya Tuhan ini bercanda nih sama saya nih. Sama di rumah juga begitu, ketika saya mulai nggak stabil, dia gedubrak jatuh, dan saya persis duduk saya ini di situ salib Yesus. Saya cuma bilang, Yesus mau apa sih sungguhnya sama saya? Saya lalu kemudian peluk-peluk Padre Pio yang ada di sebelah saya ini. Saya bilang, Padre Pio, apa yang harus begini ya? Dan saya malam hari ini menyampaikan ini, barangkali itu Ibu Inga mengatakan pada saya tadi, mungkin Tuhan mau bicara apa lagi sama Ibu pada malam hari ini, kenapa harus melewati seperti itu. Belum lagi saya sampai rumah, hujan besar, saya mulai berdoa lagi, bagaimana nanti malam ada Zoom, jangan sampai ada gangguan seperti itu, begitu ya. Tetapi di tengah saya kepanikan, itu hiburan banyak, Pastor. Ya, Pak Asisi mengirim saya stempel, Pak Asisi mengirim saya apa itu namanya gambar Padre Pio begitu ya. Jadi saya lihat ya cara Padre Pio itu menyentil-nyentil saya begitu, "Hei, kamu itu ngapain?" Ya, lihat itu di sana banyak hiburan gitu. Kenapa kamu berfokus pada yang itu begitu? Jadi kekecewaan saya sebetulnya yang pertanyaan saya tahu masalah anak saya. Jadi anak saya itu kalau ingin sesuatu harus tercapai. Nah, kalau tidak tercapai, yang terjadi ya gedubrak kayak tadi itu. Dan tidak semua dalam hidup harus tercapai. Itu yang membuat saya terkadang, saya harus bagaimana lagi? Apa yang harus saya didik, ajarkan sama dia bahwa tidak semua harus tercapai. Jadi hari ini saya tadi dapat pelajaran dari Pastor Adi yang sungguh luar biasa ya. Oh ya, saya ingat begitu Pastor katakan tadi, Muder bilang demi Kristus. Oh iya, harusnya tadi saya berkata begitu ketika anak saya begitu, bukan marah. Jadi Pastor Adi itu dengan pelajaran hari ini, karena salib sebagai ekspresi iman, demi Kristus. Saya lakukan harusnya begitu anak saya, karena saya sudah berdoa, saya bilang Tuhan Yesus bagaimana ini, tapi aku percaya kawan, kami tidak akan dipermalukan dalam situasi ini, karena kalau dia sudah mulai seperti itu memang merepotkan sekali, begitu. Saya begitu pelajaran pertama, Pastor Adi mengatakan demi Kristus, pelajaran yang saya dapat. Situasi yang tadi harusnya saya lakukan bukan marah, kecewa, tetapi memeluk anak saya demi Kristus. Mungkin beda hasilnya. Saya nggak kesemutan kepalanya. Lalu kemudian Pastor Adi mengatakan, manusia menyerah bukan karena kalah, tetapi karena percaya. Jadi saya itu tidak kalah ya sebetulnya. Memang saya mau diuji ya. Saya percaya nggak bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan mendampingi saya begitu. Dan yang terakhir, Pastor mengatakan salib harus dihadapi dan dihidupi. Dan ini tidak mudah, teman-teman. Hidup berdua. Dan dua-duanya perlu pertolongan. Ya. Jadi kadang-kadang saya berpikir, lalu saya ingat lagi, oh iya, saya akan minta pada Padre Pio seperti mukjizat kepada anak yang tidak punya pupil mata tetapi melihat. Lalu saya katakan pada Padre Pio, Padre Pio, secara medis saya otaknya 50% tersumbat. Tapi bolehkah saya dibisikkan ke telinga Yesus? Seperti anak yang tidak punya pupil bisa melihat, saya punya masalah di otak 50% tersumbat, tetapi saya baik-baik saja. Dan hari ini ya kondisi saya seperti ini, memang harus berjuang,
harus berjuang, dan doa dari teman-teman semua kepada saya maupun juga orang-orang yang kita doakan justru menjadi hiburan bagi saya. Pertanyaannya kemudian, itu semua sembuh ya, gitu kan ya. Sembuh, yang ini sembuh. Anakku 18 tahun nih, kok perempuan pendarahan 18 tahun berakhir ya. Saya tinggal nunggu waktu, oh mungkin setahun lagi, Itulah salib saya. Jadi buat teman-teman juga, terkadang kita merasa kita paling susah, ternyata ada orang lebih susah lagi. Dan itu pembelajaran pada malam hari ini sungguh menguatkan kami, terutama saya, Pastor ya. Dan jawaban dari Ibu Inge tadi itu terjawab sekarang. Tuhan mau apa kok Ibu harus hari ini mengalami seperti itu? Rupanya jawabannya dari Pastor Adi, demi Kristus. Dan dari Ibu Ina mengingatkan saya. Ya, jadi inilah teman-teman kita dalam satu komunitas saling mendukung, saling menguatkan, dan membuat kita semakin kuat dan percaya seperti tadi, bukan kalah, tetapi percaya. Terima kasih, Pastor. Maaf kalau kebanyakan, karena memang saya sudah sampai di ujung tanduk hari ini. Nggak tahu lagi harus mau tumpahkan kemana. Mungkin hari ini tempatnya harus tumpah. Dan Pastor Adi sebagai pastor kepala paroki, jadi tahu ada umatnya yang punya sumbatan di otaknya 50%. Begitu, Pastor. Terima kasih. Wah. Ini mujizat 50% aja gini ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Evo. Ya, terima kasih Pastor Adi yang selalu juga menguatkan ya, walaupun kita gangguin terus, saya selalu mengganggu Pastor Adi menanyakan pembelajaran begitu. Ya,